semuanya, bagaimana dengan kabar kalian? Aku harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah yang berhubungan dengan salah satu aplikasi kencan online, yaitu Tinder. Nah, buat yang penasaran, yuk kita langsung mulai ya. Oh ya teman-teman, sebelum masuk ke ceritanya, aku akan memperkenalkan satu channel YouTube keren yang membahas tentang kisah-kisah sejarah yang penuh dengan kontroversi. Nama channelnya adalah Toko Sejarah. Channel ini khusus membahas kisah-kisah sejarah yang menyeramkan yang berasal dari seluruh dunia. Buat kalian para penggemar kisah-kisah sejarah, kalian wajib untuk subscribe channel ini. Karena cara penyajiannya bagus banget, mudah dimengerti, dan pasti bisa bikin kalian ketagihan dengan channel yang satu ini. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan ya. Yuk segera mampir ke Toko Sejarah dan bantu dukung channel ini. Dijamin kalian pasti suka banget dengan semua kisah-kisah yang disajikan oleh Toko Sejarah. So, setelah nonton videoku, buruan aja yuk langsung mampir ke channel Toko Sejarah. Dan untuk mempermudah kalian mencari channel ini, aku tempatkan linknya di kolom deskripsi ya. Oke, happy watching guys. Sydney Lofi lahir pada tanggal 21 Agustus 1993 di Nebraska, Amerika Serikat. Sydney lahir dari pasangan suami istri yang bernama George dan Susie Lofi. Kedua orang tua Sydney bekerja di sekolah SMA dan kondisi ekonomi mereka termasuk mapan. Ayahnya, George, adalah kepala sekolah di Nellie Oakdale High School, sekolah di mana Sydney belajar dan lulus SMA di sana pada tahun 2011. Sydney ini suka bermain basket dan voli. Dia juga suka bermain golf sewaktu masih sekolah. Sydney adalah remaja yang bertanggung jawab. Dia suka menghabiskan waktunya dengan keluarganya, memancing, dan bermain dengan kucingnya. Setelah lulus SMA di kota Norfolk, Sydney pun bekerja sebagai kasir di sebuah toko peralatan alat-alat pertukangan. Setelah 2 tahun, Sydney dipindah ke cabang yang lain yang berada di kota Lincoln. Sydney juga dikenal sebagai pekerja keras. Dia sering mendapatkan bonus atas pekerjaannya yang baik. Namun, Sydney tidak ingin selamanya menjadi seorang kasir. Dia mempunyai cita-cita untuk bekerja di sebuah pet shop karena kecintaannya terhadap binatang. Masalah mulai muncul ketika Sydney berkenalan dengan seorang wanita di aplikasi Tinder. Namanya adalah Bailey Boswell. Buat yang belum tahu, Tinder adalah salah satu aplikasi mencari jodoh secara online. Nah, mereka berdua akhirnya saling ber-SMS melalui handphone, sampai jumlah SMS mereka mencapai sekitar 100 pesan. Akhirnya pada tanggal 14 November 2017, Sydney dan Bailey membuat janji untuk bertemu secara langsung. Sebagai info ya guys, Bailey Boswell ini sudah berusia 26 tahun. Dia lahir di kota Lyon, Iowa, Amerika Serikat. Bailey ini sudah mempunyai seorang anak dan mereka tinggal di Lyon, Iowa. Semasa muda, Bailey ini termasuk wanita yang sangat populer. Dia lulus SMA di tahun 2012. Kehidupan awalnya berjalan baik dan mulus, sampai akhirnya Bailey mulai kecanduan obat-obatan dan hidupnya berubah menjadi kacau. Akhirnya ya guys, hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, yaitu pada tanggal 14 November 2017. Sydney dan Bailey akhirnya bertemu. Mereka pun jalan-jalan keliling kota seharian dan membuat janji untuk bertemu lagi keesokan harinya. Pada tanggal 15 November 2017, Bailey mengajak Sydney untuk bertemu dengan kekasihnya yaitu Aubrey Trail, yang saat itu berusia 54 tahun. Aubrey Trail ini bekerja sebagai seorang pelelang barang antik di Pennsylvania. Bailey sering membantu usaha Aubrey di pelelangan barang-barang antik tersebut. Mereka berdua pernah terlibat dalam usaha penipuan yang melibatkan jumlah uang yang cukup besar, yaitu sekitar 300.000 US dollar atau sekitar 4,3 miliar. Aubrey ini juga seorang laki-laki yang memiliki kelainan seksual, seperti melakukan hubungan intim dengan beberapa wanita sekaligus. Dan yang mengerikan, dia juga suka melakukannya dengan cara yang sangat kasar. Bailey ini sangat mencintai kekasihnya Aubrey, dan karena dia tahu kalau Aubrey suka berhubungan intim dengan beberapa wanita, makanya dia mengajak Sydney Lofi untuk melakukan hal tersebut. Nah, di saat mereka bertiga sedang melakukan hal itu,
Aubrey yang memiliki kecenderungan untuk bermain kasar saat berhubungan intim secara tidak sengaja menekan leher Sydney Loofy hingga dia tidak bernyawa. Karena ketakutan, Belly dan Audrey pada saat siang itu juga langsung pergi ke toko peralatan untuk membeli pisau, gergaji, tang, palu, kantong plastik pembungkus. Aubrey dan Belly lalu langsung memisah-misahkan tubuh Sydney menjadi 14 bagian dan memasukkannya ke dalam kantong sampah plastik yang dibelinya tadi. Kantong-kantong tadi dibuang di sepanjang jalan pedesaan di daerah Clay County, Nebraska, Amerika Serikat, yaitu sekitar 90 mil dari kota Lincoln. Sementara itu, pada tanggal 16 November 2017, orang tua Sydney melaporkan kehilangan Sydney ke kantor polisi. Mereka lalu mulai menyebar foto-foto dan data-data mengenai Sydney. Orang tua Sydney takut kalau anak mereka itu diculik. Jadi meskipun Sydney ini tinggal terpisah di daerah Lincoln dari orang tuanya, tapi Sydney selalu menghubungi mereka. Dan ini tidak biasanya Sydney tidak membalas SMS ataupun telepon dari orang tuanya. Dan mereka makin khawatir ketika mengetahui bahwa Sydney tidak ada di tempat kerjanya. Padahal seharusnya Sydney hadir di tempat itu. Pihak kepolisian Nebraska saat itu juga mulai melakukan pencarian besar-besaran terhadap Sydney Loofy. Brosur-brosur segera disebar, polisi juga berusaha melacak ponsel Sydney. Orang tua Sydney juga mencari di apartemen tempat tinggal Sydney, tapi tidak diketemukan apapun sama sekali. Ponsel, kartu identitas, dan kartu bank tidak diketemukan juga. Akhirnya, polisi bisa melacak keberadaan ponsel Sydney, yaitu berada di daerah Wilbur, Nebraska. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata rumah itu merupakan milik pasangan Belly Boswell dan Aubrey Trail. Namun sayangnya, pasangan ini sudah lebih dahulu melarikan diri. Untunglah polisi bekerja dengan baik. Keberadaan Aubrey dan Belly bisa dilacak dalam waktu yang cukup singkat. Karena Aubrey dan Belly sempat beberapa kali muncul dan terekam di CCTV sebuah kasino. Mereka rupanya menghabiskan waktu beberapa hari di kasino dan bahkan menginap di hotel dekat kasino tersebut. Akhirnya pada tanggal 30 November 2017, Belly dan Aubrey berhasil ditangkap oleh kepolisian Nebraska di sebuah motel tempat persembunyian mereka, yaitu di daerah Missouri. Proses interogasi langsung dilakukan terhadap Aubrey Trail dan Belly Boswell, tapi mereka berdua tidak mau mengakui perbuatan mereka. Aubrey dan Belly juga tidak mau memberitahu ke polisi di mana mereka menyimpan tubuh Sydney. Sementara itu, kedua orang tua Sydney Loofy yang dibantu oleh keluarga, teman-teman, dan pihak kepolisian masih terus melakukan pencarian. Kasus ini mendapat banyak perhatian orang-orang karena tersebar luas, terutama di media sosial dan media-media berita lainnya. Sehingga banyak masyarakat sekitar yang ikut membantu mencari Sydney Loofy. Pada tanggal 4 Desember 2017, akhirnya potongan-potongan tubuh Sydney Loofy yang berserakan dalam kantong plastik sampah berhasil diketemukan di sebuah ladang di dekat jalan pedesaan di daerah Nebraska. Saat diketemukan, kondisinya sudah sangat mengenaskan. Potongan-potongan tubuh itu dengan cepat dibawa ke rumah sakit Nebraska untuk dilakukan proses identifikasi. Dari hasil autopsi, diketemukan luka robek di bagian telinga Sydney, juga memar dan luka di beberapa bagian tubuh dan lengannya. Dari sini diketahui kalau Sydney sempat melakukan perlawanan sebelum akhirnya dia meninggal karena lehernya ditekan erat-erat. Pihak kepolisian segera menetapkan Aubrey Trail dan Belly Boswell sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Sydney. Di bulan Januari 2018, Aubrey Trail mengatakan kepada media yang mewawancarainya kalau dia mengakui perbuatannya yaitu membunuh Sydney. Aubrey juga mengatakan kepada media kalau Sydney Loofy sebelumnya telah setuju untuk berpartisipasi dalam fantasi seksualnya. Pada bulan Juni 2019, sidang perdana untuk kasus ini digelar di pengadilan Dawson County di Lexington. Dalam persidangan itu terlihat Aubrey Trail datang ke persidangan menggunakan kursi roda. Aubrey berteriak kepada hakim, "Boswell tidak bersalah dan saya akan mengutuk kalian semua." Dan yang membuat lebih heboh lagi, saat persidangan berlangsung, Aubrey Trail berusaha untuk menyayat lehernya dengan pisau cukur sebanyak 3 kali hingga dia jatuh ke lantai. Namun usaha bundir Aubrey gagal karena berhasil dicegah oleh polisi yang berjaga selama persidangan berlangsung.
Di bulan Desember 2019, Aubrey Trail dan Bailey Boswell dinyatakan bersalah karena melakukan pembunuhan tingkat pertama. Jaksa penuntut menuntut hukuman mati kepada Aubrey Trail dan Bailey Boswell. Menurut berita terakhir di tahun 2021, Aubrey Trail masih menanti hukuman matinya. Sedangkan Bailey Boswell masih menanti keputusan hakim. Apakah dia juga dijatuhi hukuman yang sama atau tidak? Andai kata Bailey dihukum mati, maka dia akan menjadi wanita pertama yang dihukum mati dalam sejarah di kota Nebraska. Oke, sampai di sini dulu kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah yang satu ini? Apakah Aubrey Trail dan Bailey Boswell layak dihukum seberat itu? Well, rest in peace buat Sydney. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Oke, sampai ketemu di lain cerita. Bye!